Halo teman-teman semua, udah tahu belum? DJP punya aplikasi namanya M-Pajak. Nah, aplikasi ini baru saja diperbaharui menjadi versi terbarunya, yaitu versi ke 1.2 beberapa hari yang lalu. Nah, emang apa aja sih update yang ada di aplikasi M-Pajak ini? Kita akan bahas pada video ini. Tapi sebelumnya teman-teman, kalau misalnya teman-teman di sini belum punya aplikasi ini, itu wah sayang banget ya, karena manfaat dari aplikasi ini banyak banget buat kita sebagai wajib pajak. Terutama kalau misalnya teman-teman itu adalah wajib pajak yang menjalankan usaha UMKM, gitu ya. Jadi pakai PP 23 yang sekarang diatur dalam PP 55, PP final ya. Atau teman-teman itu adalah pekerja bebas gitu yang suka buat kode billing sendiri dan bayarkan sendiri setiap bulan penghasilannya. Nah, kalau misalnya teman-teman adalah termasuk kategori-kategori tersebut, gitu, itu sangat bermanfaat nih aplikasi M-Pajak ini, karena dalam aplikasi M-Pajak ini ada fitur-fitur yang uh, dapat membantu kita untuk menyelesaikan pemenuhan kewajiban perpajakan kita. Misalnya, kalau misalnya teman-teman itu adalah pegiat UMKM ya, nah di sini ada fitur yang namanya pencatatan. Kalau misalnya teman-teman sudah punya aplikasi accounting yang memang sudah integrated ya, mungkin integrated dengan kasirnya gitu, mesin kasirnya, atau sudah punya sistem pembukuan yang bagus, ya alhamdulillah tidak masalah. Tapi kalau misalnya teman-teman belum gitu ya, dan mungkin teman-teman yang menjalankan pekerjaan bebas belum punya nih sistem pembukuan pencatatan terkait dengan peredaran bruto, pengeluarannya berapa, masukannya berapa, dan padahal itu adalah salah satu persyaratan yang harus kita penuhi ya dalam pelaporan SPT dan juga pelaporan untuk pemenuhan kewajiban perpajakan kita. Nah, makanya di sini aplikasi ini bisa sangat membantu ya. Di sini ada fitur yaitu tentang pencatatan. Jadi teman-teman bisa langsung aja input dengan mudah. Hari ini pemasukannya itu berapa, jumlahnya berapa. Ya nanti ketika kita sudah menginput data-data tersebut, kita bisa langsung ekspor datanya menjadi bentuk pelaporan yang sudah sesuai dengan standar yang diperlukan untuk pelaporan perpajakan, gitu, untuk dilampirkan dalam SPT kita pada saat pengisian e-form PDF. Jadi tunggu apa lagi kalau memang belum punya aplikasi ini dan belum melakukan pencatatan, bisa langsung download sekarang juga, dan juga bisa langsung gunakan ya fitur pencatatannya. Di sini juga ada tutorialnya yang sangat elaborate ya, sangat jelas bagaimana cara melakukan pencatatan melalui aplikasi M-Pajak ini. Ini aplikasi yang bagus banget buat melakukan pencatatan. Selain itu juga fitur e-billing ya, yaitu fitur yang membantu kita untuk membuat kode billing nih. Nah, emang selain fitur-fitur tersebut ada fitur apa aja sih? Nah, kita akan bahas pada video kali ini. Ada apa dengan pajak? Nah, teman-teman, jadi di aplikasi M-Pajak versi 1.2 ini, silakan teman-teman bisa download, baik kalau yang pakai Android bisa di Play Store ya, kalau punya Apple bisa di App Store. Nah, kalau sudah di-download, dan memang tujuan dari aplikasi ini adalah untuk membantu wajib pajak dalam menyelesaikan kewajiban perpajakan kita gitu, atau permasalahan-permasalahan perpajakan yang kita punya. Ada apa aja sih fitur terbaru? Mungkin sebelum masuk ke fitur terbaru, kita bisa ulas sedikit ya fitur-fitur yang sudah ada sebelumnya juga. Itu yang pertama pencatatan. Nah, pencatatan ini bisa diakses kalau memang teman-teman ini adalah wajib pajak yang diwajibkan untuk melakukan pencatatannya. Baik itu teman-teman itu adalah pengusaha yang diperbolehkan yang melakukan pencatatan, yaitu yang menggunakan PPh final sebagaimana diatur dalam PP 23 yang sekarang sudah diubah menjadi PP 55, yaitu yang mengenakan 0,5% dikalikan dengan peredaran bruto ya. Jadi bisa menggunakan aplikasi pencatatan ini. Dan kedua, ada aplikasi yaitu terkait dengan penerbitan kode billing. Jadi kode billing itu apa sih? Kode billing itu adalah kode yang digunakan untuk kita bisa membayar pajak. Istilahnya kalau misalnya kita mau bayar-bayar gitu ya dengan bank, itu istilahnya ini adalah virtual account-nya gitu. Nah, makanya
sebelum kita membayar itu kita tidak bisa langsung kirim ke rekening DJP gitu, tapi kita harus punya kode billing dulu nih. Nah, jadi gimana sih cara untuk bisa mendapatkan kode billing melalui aplikasi M-Pajak ini? Pertama teman-teman harus login dulu ya ke akun teman-teman, yaitu dengan masukkan NPWP, yaitu NPWP yang 15 digit ya, bukan berupa NIK, dan juga password untuk masuk ke DJP online ya, teman passwordnya itu apa, itu dimasukkan ke situ. Kalau teman-teman itu ternyata masih belum punya akun DJP online, ya teman-teman harus mendaftar dulu. Apalagi kalau teman-teman belum punya NPWP nih, ya itu berarti harus aktivasi dulu ya NPWP-nya. Nah, kalau misalnya sudah punya NPWP, kemudian sudah punya EVIN, dan juga sudah aktivasi akun DJP online, maka baru teman-teman bisa untuk login ke aplikasi M-Pajak ini. Dan langsung saja kalau mau bikin kode billing, teman-teman bisa klik bayar. Teman-teman klik bayar. Nah, di sini ada tulisan surat setoran elektronik. Isi form surat setoran elektronik kedua ini dengan data yang sesuai untuk memudahkan proses pembuatan kode e-billing. Nah, di sini ada NPWP teman-teman, nama dan juga alamat, pastikan sudah benar. Kita lanjut ke jenis pajak. Nah, jenis pajaknya itu yang mau kita bayarkan itu pajak apa? Misalnya tadi ya, kita adalah seorang pengusaha yang masih sifatnya itu UMKM dan menggunakan PPh final sebagaimana diatur dalam PP 55. 0,5% dikalikan dengan bulan bruto. Kita klik pilih jenis pajak. Di sini berarti 41128 yaitu PP final. Kemudian jenis setorannya, kita cari ya, kita mau bayar apa sih PP finalnya itu. Jadi beda ya dengan yang di website. Kalau di website kan kita bisa langsung ketik ya mau bayarnya itu apa. Kalau di sini kita perlu scroll ya. Ini klik yang final UMKM bayar sendiri. Nah, ini kita pilih masa pajaknya, masa pajak tanggal berapa. Nah, kemudian kita pilih Februari misalnya. Saya pengen bayar di bulan Februari, pajak 2023. Itu kita, misalnya saya punya peredaran bruto dalam bulan Februari kemarin itu 300 juta rupiah dalam satu bulan. Berarti yang harus saya bayarkan itu kan 0,5% dikalikan dengan peredaran bruto ya. Berarti 0,5% dikali 300 juta berarti saya harus membayar 1.500.000 rupiah. Kemudian akan otomatis tergenerate ya terbilangnya berapa. Masukkan uraian berarti misalnya peredaran bruto 300 juta rupiah. Oke. Kemudian pembayaran PPh final UMKM. Nah, di sini ada catatan, mohon diperhatikan kalau misalnya ada kesalahan dalam isian atau kode billingnya sudah masa berlakunya berakhir, bisa dibuat kembali ya kode billingnya. Lalu teman-teman tinggal klik buat kode billing, ya. Nanti teman-teman akan muncul ya kode billingnya, dan di sini teman-teman sudah bisa untuk membayarkan ya pajak yang terutang tersebut. Nanti bisa dibayar bisa melalui aplikasi yang menjadi rekanan DJP misalnya Tokopedia gitu, ada fitur pembayaran pajaknya, atau melalui ATM, melalui M-Banking, atau melalui kantor pos juga bisa. Banyak sekali fasilitas untuk membayarkan pajak yang terutang. Nah, terus ada fitur apa lagi sih di sini yang penting? Nah, coba kita lihat ya. Nah, kalau teman-teman di sini klik tombol menu, ya, nah ini ada profil saya. Nah, di sini kita bisa lihat jelas ya, ada NPWP kita ya, NPWP nomornya, kemudian namanya, ada NPWP yang 16 digit ya, yaitu NIK kita, dan juga NPWP 15 digit yang kita peroleh pada saat mendaftarkan diri. Kemudian ada juga alamat dan tanggal ketika kita mendaftarkan diri, dan juga KPP kita itu terdaftar di KPP mana. Nah, kemudian di sini juga ada juga detailnya, yaitu jenis wajib pajak, kemudian tempat tanggal lahir, email, tanggal terdaftar,
dan juga KPP administrasi. Ini adalah fitur profil saya gitu ya, untuk mengecek apakah profil kita tuh sudah benar gitu yang ada di DJP online. Kemudian ya teman-teman, kalau kita lihat di interface utamanya ya, di home itu kita bisa melihat tenggat pajak. Nah, tenggat pajak ini penting untuk kita perhatikan ya. Jadi di sini ada deadline. Kapan sih kita terakhir bisa menyetor? Kalau di sini kita bisa lihat PPh Output masa April 2023, yaitu pada 10 Mei. Kemudian ada juga tanggal penting lainnya seperti store PPh dibayar sendiri masa April 2023, yaitu pada tanggal 15 Mei. Kemudian pelaporan masa PPh masa April 2023 yaitu pada tanggal 22 Mei. Kemudian ada tanggal lain seperti pelaporan SPT masa PPN masa April 2023 yaitu 31 Mei. Jadi kita perlu ingat tanggal-tanggal ini dan itu bisa kita lihat di tenggat pajak. Nah, misalnya teman-teman di sini pengen login, cuman ternyata lupa nih passwordnya apa ya? Kalau misalnya teman-teman lupa passwordnya, itu bisa cukup bahaya ya, karena password ini digunakan juga untuk login ke DJP online, di mana di sana kita bisa melaporkan SPT tahunan kita. Nah, kalau misalnya kita lupa, kita bisa ganti password ya, tapi dalam ganti password itu kita harus memasukkan EVIN. Gimana kalau teman-teman ternyata EVIN-nya lupa juga gitu. Nah, ini bahaya ya. Jadi passwordnya udah lupa, EVIN-nya juga hilang gitu, lupa atau kemana. Kalau misalnya teman-teman memang belum mengaktifasi EVIN, ya teman-teman silakan bisa untuk aktifasi terlebih dahulu di KPP terdekat. Tapi kalau ternyata sudah, tapi teman-teman lupa nih, mungkin kemarin ditaruh di notes, cuma notesnya tenggelam atau di HP yang lama atau gimana, akhirnya nggak bisa didapatkan lagi EVIN-nya, maka kita bisa mengajukan minta EVIN lagi gitu, diingatkan kembali. Prosedurnya itu bisa kita gunakan aplikasi M-Pajak ini. Nah, caranya kita bisa klik lupa EVIN. Nah, setelah klik lupa EVIN, kita akan diminta untuk mengisi data. Datanya adalah NPWP kita, ya NPWP 15 digit. Kemudian kita mengisi NIK kita. Setelah itu kita klik selanjutnya. Nah, di sini kita bisa mengisikan nama lengkap, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, RT, RW, dan juga kelurahan. Pastikan teman-teman di sini ngisinya itu lengkap dan juga benar ya, karena kalau enggak nanti nggak dikirimkan gitu sama DJP-nya, atau ya tulisannya muncul gagal saja karena tidak sesuai dengan data yang sudah terinput begitu. Nah, kemudian teman-teman nanti diminta untuk foto diri. Nah, jadi teman-teman take a selfie. Setelah diverifikasi oleh sistem dan juga dianggap benar, maka nanti teman-teman akan bisa mendapatkan EVIN-nya melalui email gitu ya. Nah, teman-teman di sini ada juga fitur yang cukup menarik ya, yaitu KPP terdekat. Nah, teman-teman di sini bisa lihat KPP yang paling dekat dengan lokasi teman-teman atau mungkin lokasi yang teman-teman tentukan itu ada apa aja sih? Nah, bisa kita klik lihat di peta. Nah, di sini bisa ada pilihannya ya, KPP Pratama Jakarta Durensawit ada 6,8 km. Ada juga Matraman ada 6,8 km. Ada Pulau Gadung 5,1 km. Kita tinggal pilih nih mau datang ke yang mana. Nah, ini yang paling dekat ya, Kanwil DJP Jakarta Utara hanya 1,3 km. Emang kenapa sih kita butuh tahu gitu ya di mana KPP terdekat? Memang kebanyakan administrasi yang kita harus penuhi itu perlu dipenuhi di KPP terdaftar ya. Cuman untuk beberapa urusan yang memang kita sifatnya hanya konsultasi saja, itu bisa nih kita ke KPP terdekat saja. Misalnya kita butuh untuk mengaktifasi EVIN atau kita butuh untuk cetak NPWP gitu. Mungkin ada suatu kebutuhan dan NPWP kita perlu dicetak nih. Nah, itu kita bisa ke KPP terdekat saja. Atau kita minta bantuan untuk pelaporan SPT. Tolong bantuin saya dong, diajarin, atau mungkin butuh bantuan untuk aktivasi NIK gitu. Jadi pemadanan data NIK dengan NPWP, kita bisa minta bantuan di KPP terdekat. Atau mungkin ada teman-teman yang butuh informasi terkait dengan pemenuhan kewajiban perpajakan atau juga info-info tentang PPS nih. Nah, ada program PPS ya. Nah, itu nggak perlu ke KPP terdaftar, bisa aja ke KPP terdekat aja. Atau teman-teman
mau minta cap bukti pelunasan selisih kurang bea materai. Itu juga bisa ke KWP terdekat aja. Ini fitur yang cukup membantu ya, kita bisa lihat yang paling dekat itu atau apa sih. Jadi nggak perlu jauh-jauh ke KWP terdaftar kalau sekiranya KWP terdaftar itu lebih jauh gitu ya dibandingkan ada KWP lain yang lebih dekat gitu. Oke, selain fitur tadi ada juga fitur yang cukup menarik lainnya nih, yaitu peraturan perpajakan. Nah, jadi di fitur ini kita bisa lihat apa aja sih peraturan perpajakan yang baru terbit. Kita kan sadar ya, yang namanya peraturan perpajakan itu sangat dinamis. Kayaknya hampir setiap hari itu ada peraturan baru gitu ya. Setiap bulan itu pasti ada peraturan yang baru terbit. Dan kita sebagai wajib pajak, terutama wajib pajak yang sehari-hari berkecimpung dengan urusan pajak gitu ya. Mungkin teman-teman adalah staff finance di perusahaan atau mungkin researcher atau memang pengamat pajak gitu ya. Bisa banget nih kita selalu up to date dengan aturan-aturan perpajakan menggunakan aplikasi M-Pajak ini. Jadi kita bisa tahu di hari ini ada aturan pajak yang baru yang keluar nggak sih? Nah, kalau misalnya kita mau tahu itu kita bisa lihat di buka kolom peraturan perpajakan dan klik lihat semua. Nah, di sini kelihatan nih ada peraturan perpajakan apa yang baru keluar, keluarnya kapan, dan juga kita bisa lihat langsung aturannya, lihat selengkapnya dan lihat versi web. Memang di sini karena situsnya itu ke browser gitu ya, maka ini user interface-nya itu mungkin agak kurang menarik ya, tapi ini sudah cukup membantu, jadi kita bisa tahu gitu ya. Oh, ternyata ada aturan baru nih yang perlu kita ketahui. Dan nanti mungkin bisa kita buka websitenya lewat komputer gitu atau laptop yang lebih jelas gitu ya untuk membuka aplikasi ini. Oke, ini fitur yang menarik lainnya adalah di bagian layanan lainnya ya. Di sini ada yang namanya KSWP. Nah, sebenarnya KSWP ini adalah salah satu fitur untuk memperbaiki sinergi antar instansi pemerintah gitu ya. Jadi di sini DJP memberikan sebuah sarana ya untuk melakukan kegiatan pemeriksaan status pemenuhan kewajiban pajak yang dilaksanakan instansi pemerintah. Jadi kalau misalnya ada instansi pemerintah itu pengen memberikan pelayanan publik tertentu, maka itu ada requirements-nya harus melihat keterangan status wajib pajaknya dulu nih, apakah dia itu status wajib pajaknya itu bagus, gitu, comply, atau ternyata ada yang belum dipenuhi, misalnya dia belum lapor SPT, maka itu harus dipenuhi terlebih dahulu. Begitu juga ada fitur-fitur lainnya seperti pembuatan SKF atau surat keterangan fiskal. Nah, surat keterangan fiskal ini fungsinya itu banyak ya. Kalau misalnya teman-teman mau menggunakan fasilitas pajak, misalnya pengen memanfaatkan tax holiday, tax allowance, atau fasilitas pengurangan pajak penghasilan di kawasan ekonomi khusus, maka salah satu persyaratannya harus ada surat keterangan fiskal ini. Isinya sama ya, jadi apakah wajib pajak ini sudah memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik gitu. Nah, atau juga ada manfaat-manfaat lainnya, yaitu SKF ini bisa untuk memperoleh layanan publik tertentu gitu ya. Dan juga ini menjadi dokumen yang dibutuhkan oleh wajib pajak yang akan mengikuti tender pengadaan barang dan jasa di instansi pemerintah. Selain itu juga dibutuhkan bagi wajib pajak yang ingin mencalonkan diri sebagai pejabat publik seperti calon bupati atau wali kota. Nah, itu butuh surat keterangan fiskal gitu ya. Jadi ini adalah surat yang dibutuhkan sekali untuk mereka yang mau menjadi pejabat publik begitu ya. Nah, ini kan sebentar lagi tahun politik ya, tahun depan. Nah, kalau misalnya ada teman-teman di sini yang berminat gitu ya untuk mencalonkan diri gitu, baik itu anggota legislatif ataupun lainnya, nanti harus cek dulu nih SKF-nya gitu di aplikasi M-Pajak. Itu bisa apakah teman-teman sudah comply dengan pemenuhan kewajiban perpajakan yang harus teman-teman pemenuhi semua gitu. Nah, selain itu ada juga fitur yaitu surat keterangan 23. Nah, surat keterangan PP23 ini itu adalah suatu requirements ya. Kalau misalnya teman-teman di sini yang merupakan wajib pajak UMKM yang memanfaatkan PP23 yang sekarang sudah diubah dengan PP55, maka bisa mengeluarkan surat keterangan PP23 itu melalui aplikasi M-Pajak. Nah, kalau teman-teman itu butuh suket itu buat apa sih sebenarnya? Suket itu kalau misalnya teman-teman
bertransaksi dengan pemungut, maka harus mengeluarkan suket ini ya. Biar apa? Biar nggak dipungut PPh 23 sebanyak 2%. Gitu. Jadi kalau misalnya dikasih suket PP 23 ini, maka teman-teman nggak dipungut PPh 23 dengan 2% tadi. Lumayan dong. Jadi pajaknya nggak dikenakan double ya 2 kali. Seperti itu. Nah, jadi teman-teman, gimana nih? Menurut teman-teman, apakah fitur yang ada di M-Pajak versi 1.2 ini sudah oke? Atau ada hal yang perlu diimprove lagi? Nah, langsung saja komen di kolom komentar dan jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe di channel YouTube DDTC Academy. Sampai bertemu di episode berikutnya and stay curious.